Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Suherlan, NPM 10063170067. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester Teknologi Kosmetika. Adapun pertanyaan tugas ujian akhir semester Teknologi Kosmetika, yang pertama, bab sediaan deodoran dan antiperspiran. Yang ke-1, pertanyaannya yaitu keringat merupakan cairan yang disekresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter dari kelenjar tersebut dan jenis keringat yang dikeluarkan oleh masing-masing kelenjar. Yang kedua, mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak? Jelaskan mekanismenya. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau keringat. Kemudian, bab kedua tentang sediaan kosmetik dan kosmetik dekoratif. Yang ke-1, apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif, tujuan dan meliputi apa saja. Yang kedua, jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Kemudian, bab ketiga, evaluasi kosmetik dan aspek mikrobiologi. Yang ke-1, cosmetic testing and stability testing of cosmetic meliputi apa saja. Yang kedua, mikrobiologi on cosmetic dan mikrobiologi testing meliputi apa saja. Pada bab sediaan deodoran dan antiperspiran, pertanyaannya yang ke-1, keringat merupakan cairan yang disekresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter dari kelenjar tersebut dan jenis keringat yang dikeluarkan oleh masing-masing kelenjar. Adapun pengertian dari keringat itu sendiri yaitu merupakan cairan yang berupa air atau H2O yang diproduksi dan diekresikan oleh kelenjar keringat dan tidak berbau. Sebenarnya, orang berkeringat itu merupakan hal yang sehat bagi tubuh manusia. Kita akan berkeringat ketika dalam kondisi suhu tinggi, saat olahraga, saat keadaan stres secara emosional, kemudian merupakan hormon, saat kita makan makanan pedas, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Berkeringat itu salah satu cara kita mengatur suhu tubuh kita bergantung pada penguapan keringat untuk melindungi tubuh dari lingkungan yang panas. Keringat juga mengandung antibiotik alami dermisidin yang membantu menghancurkan bakteri pada kulit. Keringat juga membantu menjaga kelembaban kulit kita. Adapun fungsi dari kelenjar keringat itu untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Karena tubuh seseorang yang mengalami peningkatan suhu di atas normal, maka ia dapat mengalami mual, muntah, kram otot, sakit kepala hingga pingsan. Terus melumasi kulit dan rambut. Kelenjar keringat juga memiliki hubungan erat dengan kelenjar minyak di kulit, dengan sebum atau minyak alami kulit. Keringat yang dihasilkan kelenjar keringat berfungsi untuk melumasi dan melembabkan kulit dan rambut agar tidak kekeringan dan mudah rusak. Kemudian membuang racun dari tubuh. Racun di dalam tubuh umumnya akan dibuang melalui feses dan urin. Namun ada anggapan bahwa kelenjar keringat juga turut berperan dalam mengeluarkan racun tubuh melalui keringat. Keringat pada dasarnya tidak berbau. Bau tidak sedap pada tubuh merupakan dampak dari keringat yang bercampur dengan bakteri. Selanjutnya, perbedaan dari kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin itu
itu memiliki ukuran yang lebih kecil, aktifnya sejak lahir, dapat mengatur suhu tubuh dan menjaga elastisitas kulit, menghasilkan jenis keringat yang mengandung garam, air, kalsium, dan amonia, tidak menimbulkan bau tak sedap, penyebarannya meluas, yaitu paling banyak ditemukan di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dan dahi. Pada kelenjar keringat ekrin ini, sebagian besar bagian tubuh dan menghasilkan keringat yang ringan serta tidak berbau. Kemudian, kelenjar keringat ekrin ini dari yang ukuran lebih kecil dan tidak meluas sampai ke dermis. Kemudian pada kelenjar apokrin, ciri-cirinya itu ukurannya tuh lebih besar, aktif saat pubertas, bertanggung jawab dalam sirkulasi androgen, menjadi dihidrotestosteron, menghasilkan jenis keringat yang mengandung zat anorganik, mengandung air, lipid, dan steroid, dapat menimbulkan bau. Penyebarannya itu terbatas hanya pada ketiak dan area anal genital. Kelenjar keringat apokrin ini banyak ditemukan pada daerah yang banyaknya itu folikel rambut, di kulit kepala, di selangkangan. Kelenjar ini itu melepaskan keringat yang lebih berat atau padat dan yang mengandung lemak yang membawa bau yang berbeda. Bau ini terjadi saat keringat yang keluar dari kelenjar apokrin bercampur dengan bakteri di kulit. Ada bab sediaan deodoran dan antiperspiran. Nomor 2, mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak, dan jelaskan mekanismenya. Kelenjar keringat itu dibedakan menjadi kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin ini merupakan bukan substratnya bakteri. Kelenjar ekrin ini mempunyai tekstur yang encer, berbentuk melingkar, dan ditemukan di lapisan bawah kulit yang disebut dengan dermis. Kemudian memeras keringat langsung ke permukaan kulit melalui saluran. Saat keringat menguap, ia membantu mendinginkan kulit dan mengatur suhu tubuh. Keringat yang dihasilkan kelenjar ekrin ini tinggi akan garam, sehingga bakterinya lebih sulit terurai, yang membuat bakterinya kesulitan memecah protein di dalamnya. Oleh karena itu, kelenjar ekrin ini tidak menimbulkan bau tidak sedap. Berbeda dengan kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini mensekresikan bahan berlemak dan protein yang merupakan substratnya mikroba. Kemudian didekomposasi menghasilkan asam lemak yang berat molekulnya rendah seperti asam kaproat, butirat, dan amonia. Kelenjar apokrin ini ditemukan di bagian tubuh yang terdapat banyak folikel rambut seperti kulit kepala, ketiak, dan selangkangan. Keringat yang dihasilkan apokrin ini tidak bertujuan untuk mengatur suhu tubuh. Terus, apokrin ini tidak mengeluarkan keringat melalui saluran, melainkan lewat folikel rambut. Dan apokrin ini memproduksi keringat yang lebih pekat dan mengandung lemak saat sedang stres. Lemak ini dipecah oleh bakteri dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hasil pemecahan lemak tersebut yang membuat setiap orang mempunyai bau badan yang berbeda-beda. Bau keringat ini menusuk tak lepas dari perannya bakteri. Bakteri berkembang biak di lingkungan yang lembab seperti ketiak. Kemudian, saat berkeringat, bakteri memecah protein tertentu di dalam keringat menjadi asam. Jadi bukan bakterinya yang bau, namun bakteri yang memecah protein di dalam keringat yang akhirnya membuat bau badan dan menyebabkan bau tidak sedap. Pertanyaan nomor 3, bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau keringat?
Antiperspiran merupakan zat yang digunakan untuk meminimalkan keringat atau keringat dan bau yang terkait, biasanya diterapkan pada daerah ketiak. Kemudian, adapun mekanisme dari antiperspiran yaitu menyumbat kelenjar keringat sehingga saat menggunakan antiperspiran dengan cara ditekan di kulit, produksi keringatnya berkurang dan tidak dapat menimbulkan bau karena diformulasi dengan bahan pewangi sehingga bau badannya dapat ditekan. Kemudian antiperspiran juga umumnya ideal digunakan bagi orang yang ingin mengurangi keringat dari biasanya. Berkeringat itu merupakan cara tubuh Anda mengatur suhu saat uap air menguap dari kulit. Ketika itu mendinginkan tubuh. Meskipun berkeringat merupakan hal yang normal, namun orang yang mengalami hiperhidrosis, kondisi di mana seseorang berkeringat secara berlebihan, untuk orang-orang dengan kondisi seperti itu, antiperspiran umum digunakannya karena dapat membantu mengendalikan keringat. Dan antiperspiran dapat diberikan pada malam hari sebelum tidur untuk memblokir saluran keringat agar tidak terlalu aktif selama 24 jam. Kemudian deodoran. Deodoran itu zat yang digunakan untuk menyerap atau mengurangi bau menyengat. Mekanisme dari deodoran untuk mengurangi bau badan karena senyawa aktifnya dapat mematikan bakteri di permukaan kulit dengan menekan perspirasi sehingga dapat menutupi bau badan. Deodoran itu bekerja untuk mengendalikan bau badan karena keringat. Keringat sebenarnya tidak berbau. Bau badan berasal dari produk sampingnya keringat saat bakteri memecahnya. Deodoran biasanya berbasis alkohol dan bekerja dengan menciptakan lingkungan yang lebih asam pada kulit, yang mengurangi bakteri yang menyebabkan bau. Sebenarnya tidak masalah dengan produksi keringat yang berlebih, tetapi kalau ingin dicegahnya, maka menggunakanlah deodoran. Deodoran ini digunakan pada pagi hari ketika kulit masih kering dan bersih, dan supaya si deodorannya itu bertahan selama 24 jam. Jadi, mana yang harus dipilih antara antiperspiran dan deodoran? Jika ingin mengontrol keringat dan menghindari basah di ketiak, maka Anda menggunakan antiperspiran. Tetapi jika tidak berkeringat berlebihan dan ingin mencegah bau badan atau menjaga agar bau badan tetap segar, maka deodoranlah yang dibutuhkan. Kemudian bab sediaan kosmetik dekoratif. Nomor 1, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif, tujuan, dan meliputi apa saja? Kosmetik dekoratif itu merupakan sediaan yang digunakan pada permukaan untuk merias, menutupi kekurangan pada kulit, rambut, kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologis. Adapun tujuan dari kosmetik dekoratif itu untuk memperbaiki penampilan, maka dapat menggunakan foundation, bedak, kemudian memberikan warna. Memberikan warna itu dapat memakai blush on sebagai perona merah di wajah untuk menutupi menutupi kerutan-kerutan atau noda-noda hitam. Terus menyeimbangkan warna kulit. Menyeimbangkan warna kulit itu dapat memakai lotion atau foundation. Kemudian menyembunyikan ketidaksempurnaan karena terdapat noda-noda hitam di wajah atau jerawat, maka menggunakanlah krim anti acne atau krim anti aging. Kemudian sebagai perlindungan, maka bisa menggunakan sunscreen agar
tetap terlindung dari paparan sinar matahari. Kosmetik dekoratif ini juga menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar. Contohnya bedak, lipstik, pewarna pipi, dan eyeshadow. Kemudian ada efek yang mendalam dan biasanya tidak mudah luntur. Contohnya cat kuku dan pemutih kulit. Kosmetik dekoratif terdiri dari rambut. Rambut itu ada untuk pewarna rambut. Pewarna rambut itu merupakan sediaan kosmetik yang untuk digunakan dalam tata rias rambut untuk mengembalikan warna asalnya atau menutupi uban atau membuat warna lain. Pewarna rambut temporer sama pewarna rambut semi permanen, pewarna rambut permanen. Pewarna rambut temporer itu pewarna rambut yang sifatnya sebentar dan mudah dihilangkan dengan keramas. Kemudian kalau pewarna rambut semi permanen itu pewarna rambut yang memiliki daya lekat tidak terlalu lama, hilang setelah 4-5 kali keramas. Adapun pewarna rambut permanen ini mempunyai daya lekat jauh lebih lama dan tetap melekat pada rambut hingga pertumbuhan rambut selanjutnya, atau rambut yang kena cat dipotong dilunturkan dengan proses pemucatan rambut atau dilunturkan menggunakan penghilang cat rambut. Contohnya itu ada Garnier, Macarijo. Kemudian kosmetik dekoratif juga ada terdiri dari wajah. Wajah itu bisa menggunakan foundation untuk memudahkan penempelan bedak pada kulit, memperhalus permukaan kulit, menutupi noda bekas jerawat. Ada juga bedak. Bedak ini tuh untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Bedak ini tuh ada loose powder, ada compact powder, ada twice. Kemudian ada kosmetik dekoratif terdiri dari mata. Mata di sini itu terdiri dari maskara untuk menebalkan, melentikkan, dan membuat bulu mata terlihat lebih panjang. Ada maskara yang mudah luntur, ada maskara yang waterproof anti luntur. Kemudian ada eyeshadow. Eyeshadow ini digunakan untuk membuat mata lebih bersinar, membuat kesan bola mata lebih putih sehingga terlihat lebih cemerlang. Ada ini alis mata untuk membentuk alis dan mempertebal alis. Kemudian ada eyeliner untuk mempertegas bentuk mata, membuat mata tampak lebih besar. Kemudian ada lips atau bibir. Di sini tuh lips atau bibir itu contohnya itu lipstik, mewarnai bibir, melembabkan bibir, memberi kesan kemilau dan menyempurnakan bentuk bibir. Kemudian yang terakhir ada nails atau kuku. Kuku di sini tuh dibedakan menjadi contoh dari kosmetik dekoratifnya itu ada kuku palsu, ada kuku cat kuku. Cat kuku ini digunakan di tangan dan di kaki untuk menghias dan memperindah kuku. Kemudian bab sediaan kosmetik dekoratif. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Kuku merupakan bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Adapun fungsi dari kuku itu untuk memberi sensitivitas daya sentuh, melindungi dari ujung jari, melindungi dari kotoran. Kosmetik dekoratif pada kuku itu ada nail lacquer, cat, dan vanish kuku. Kemudian yang kedua ada nail lacquer remover, penghapus cat kuku. Yang ketiga, cuticle remover and softeners, penghilang dan pelunak kutikel. Adapun anatomi kuku dan fungsinya, ada nail matrix atau matrik kuku, merupakan bagian utama dari sel-sel yang membentuk keratin pada lempeng kuku yang fungsinya untuk mendorong pertumbuhan sel-sel baru, mendorong keluar dan menggantikannya dengan keratin baru.
Kemudian ada nail bed, bantalan kuku, merupakan bagian dalam yang letaknya persis di bawah lempeng kuku dan merupakan lanjutan kulit di sekitar kuku. Fungsinya ini untuk mendukung pertumbuhan pelindung ujung jari agar tetap menyatu dengan kulit melalui keratin yang dihasilkannya. Bantalan kuku ini memiliki warna yang khas merah muda yang disebabkan adanya aliran darah kapiler di dalam kulit. Kemudian ada nail plate, lempeng kuku, terletak pada lapisan paling luar yang biasanya berbentuk melengkung dengan warna merah muda akibat kapiler dermal yang mendasarinya. Apabila teksturnya bergaris dan memiliki perubahan warna serta ketebalan, bisa jadi merupakan pertanda penyakit. Penggunaan kutek yang berlebihan padanya dapat menyebabkan kekeringan dan sulit bernapas. Kemudian ada lipatan kuku atau nail fold. Nail fold di sini merupakan gunggungan kulit yang terdiri dari proksimal dan lateral yang rentan terhadap trauma mekanik seperti menggigit atau pertumbuhan di dalam kulit yang menyebabkan infeksi bakteri dan jamur. Bagian ini sering mengalami radang dan pembengkakan yang dikenal dengan istilah cantengan. Kemudian ada kutikula, katikel. Kutikula ini fungsinya untuk mencegah cedera atau infeksi akar ataupun matrik, menjaga kelembaban dan mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Bentuk kutikula cenderung tipis, transparan, dan berukuran lebih kecil daripada lunula. Kemudian ada lunula. Bagian ini berbentuk bulat sabit di dasar nail pad yang biasanya berwarna pucat putih dan apabila terkena cahaya akan sedikit membias menjadi warna merah muda. Lunula biasanya terlihat pada jempol. Kosmetika dekoratif pada kuku ada beberapa contoh kosmetika dekoratif. Yang kesatu ada nail polish atau nail lacquer, merupakan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku yang merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish mempunyai formulasi dasar yang sama dan mengeras dengan penguapan. Yang kedua, ada nail hardener. Nail hardener merupakan cairan modifikasi dari nail polish dengan kandungan formaldehid 1-2%. Kemudian cairan ini dikenal dengan pelapis dasar. Pemakaian nail hardener jangka lama dapat menyebabkan kuku rapuh. Kemudian yang ketiga ada kuku palsu, yaitu kuku buatan atau artificial nail, yaitu sebagai kuku plastik untuk digunakan untuk penambahan pada kuku. Kuku tambahan merupakan kepingan plastik yang berwarna atau tidak berwarna yang direkatkan dengan lem pada seluruh kuku pada ujung kuku. Kuku plastik mengandung triksil etil phthalate, sedangkan lemnya mengandung etil sinoakrilat. Kemudian yang terakhir ada nail cutil remover. Nail cutil remover ini cairan yang mengandung pelarut yang kuat, yaitu alkohol, etil asetat, dan butil asetat, berfungsi untuk menghapus nail enamel dan nail plate. Penghapus cat kuku juga mengandung material lemak seperti setil alkohol dan berfungsi untuk melembabkan kulit. Selanjutnya, bab tentang evaluasi kosmetik dan aspek mikrobiologi. Pertanyaannya yaitu cosmetic testing and stability testing of cosmetic meliputi apa saja? Yang pertama, cosmetic testing. Kosmetik itu harus memiliki label aman dan memiliki kualitas yang baik saat digunakan kepada pemakainya. Kemudian, cosmetic testing itu terdiri dari apa saja? Cosmetic testing itu terdiri dari cosmetic substance testing. Cosmetic substance testing ini cosmetic substance testing ini merupakan tes untuk menguji zat aktif di dalam kosmetik, di mana zat aktifnya itu aman, apa memiliki khasiat atau tidak. Kemudian ada preclinical testing. Preclinical testing ini pengujian dengan hewan untuk produk yang dibuat. Biasanya preclinical testing itu peraturannya sesuai dengan
negara di mana kita berada. Kemudian ada clinical testing. Clinical testing ini tuh pengujian dengan manusia, apakah sifatnya aman atau tidak. Kemudian ada safety testing, protokol irritation testing, sensitization testing. Ini tuh protokol tentang uji keamanan yang terdiri dari sensitization testing, phototoxicity testing, photoallergenic testing, safety in use testing, systemic exposure, dan microbial testing. Yang kelima ada defining the product claim, yaitu pengujian sesuai dengan klaim atau penentuan dari produk tersebut. Kemudian ada product testing program yang terdiri dari evaluation of a new delivery system, ada clinical testing of a new delivery system, ada safety testing of a new delivery system. Kemudian yang terakhir, post-marketing surveillance. Yang selanjutnya ada stability testing kosmetik. Stability testing kosmetik ini meliputi pengujian pada satu kosmetik substance testing, merupakan pengujian tentang kosmetik dari solid, semi-solid, liquid, dan gasnya. Yang kedua ada kosmetik product testing, tes produk kosmetik yang bergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Kemudian ada pengujian stabilitas kosmetik yang meliputi dari fisikal. Fisikal ini merupakan perubahan dari fisiknya, sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Yang kedua ada chemical and environment, yaitu ada pH, ada suhu, ada reaksi kimia, hidrolisisnya, ada oksidasi dan fotolisisnya. Kemudian yang ketiga ada biologikal, yaitu menguji cemaran mikroorganisme dan pengaruh enzim atau hormonnya. Kemudian untuk protokol uji stabilitas merujuk kepada ASEAN Cosmetic Document dan CPKB ASEAN atau ICH dan WHO. Kemudian bab evaluasi kosmetik dan aspek mikrobiologi, pertanyaan nomor 2. Mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing meliputi apa saja? Mikrobiologi on kosmetik digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroba dengan penambahan pengawet untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme terhadap kosmetik. Sediaan yang banyak air dapat terjadinya cemaran mikroorganisme, maka digunakannya bahan preparatif zat untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme supaya tidak terjadi dekomposisi pada produk. Kemudian kontaminasi mikroorganisme biasanya terjadi pada kosmetik karena bakteri Enterobacter, Klebsiella, Serratia, dan Pseudomonas. Kemudian ada mikrobiologi testing. Mikrobiologi testing terdiri dari apa saja? Mikrobiologi testing itu terdiri dari preservative efficacy method, yaitu prosedur umum yang berdasarkan dari WSP method, CTFA, ASTM. Kemudian ada test for factor affecting preservative efficacy, yaitu persiapan dan penanganan inokulum, recovery condition, dan paulting concern. Kemudian ada general consideration for formulating pressure product, yaitu interaksi pengawet berupa aktivasi air sama contain consideration. Kemudian ada microbial content test, yaitu prosedur umum yang berdasarkan USP test dan package test, yaitu kemudian ada environment and monitoring test dan identifikasi mikroba. Cukup sekian pemaparan mengenai jawaban dan pertanyaan ujian akhir semester teknologi kosmetika. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.